Salam saudara, di dalam nama Yesus Kristus kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saudara. Haleluya, amin. Oke, di mana pada saat hari ini saudara, saya ingin berbagi pengalaman hidup, bagaimana saya hidup diubahkan oleh Tuhan. Ya saudara, di mana di dalam video yang saya dahulu, ya di mana saya bersaksi bagaimana saya hidup tidak mengenal Tuhan sampai bisa mengenal Tuhan, dan di sini juga saya mau bersaksi bahwa berbagi pengalaman bagaimana hidup saya diubahkan oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi di saat saya pertama kali terima Tuhan Yesus, ya sampai di tahun 2014, hidup saya nggak langsung berubah, saudara. Ya nggak langsung seperti orang yang udah banyak berubah gitu, tapi masih kurang lebih serupa segambar dengan dunia ini, saudara. Masih banyak, ya masih merokok lah, bisa dibilang masih mau juga, ya kurang lebih sama lah, saudara, seperti sebelumnya. Tapi bedanya udah ke gereja, ya udah ada Alkitab, ya udah berdoa tiap hari, tapi kehidupan sama saja, saudara. Ya tapi sini mau saya saksikan, ya intinya saja, saudara, bagaimana saya bisa dari saat saya udah mulai mengenal Tuhan, saya percaya sama Tuhan, sampai hidup saya berubah, ya. Dan di sini saya mau flashback juga ke belakang, di mana pada saat saya Natal waktu tahun 2013 Desember, di mana saya sering sama Bapak Dr. Makmur Ginting Natal ke daerah-daerah, bahkan di seputaran Kuala Kurun. Jadi di situ saya berkenalan sama satu pendeta, ya. Dan saya lihat herannya seperti ini, saudara. Bapak itu orang Bima, ya. Bapak itu orang Bima, hitam-hitam, ya, agak-agak hitam lah badannya, ya. Saya kok heran, ya, orang GKE kok hitam-hitam. Biasanya orang GKE kan rata-rata kan orang Dayak, ya, putih-putih. Ini kok hitam gitu. Jadi ternyata Bapak itu orang Bima, ya. Orang Bima itu kan Nusa Tenggara Barat, saudara, ya. Orang Bima. Jadi pas kami ketemu di acara Natal itu, selesai acara Natal kami sharing-sharing juga. Di anak kita ini Muslim, kata Bapak itu kan, yang dulu sekarang udah percaya sama Tuhan Yesus, katanya. Jadi sedikit-sedikit kami cerita, terus tanpa lama-lama kami berjumpa lagi di suatu tempat, saudara. Di sini saya sendirian mau makan sebetulnya, saudara, ke suatu tempat, ya jam makan malam lah, mau makan lah istilahnya kan. Terus pas saya berangkat ke tempat makan itu, memang tempat makan itu ya rame, saudara. Jadi saya datang ke sana mau makan, tiba-tiba bapak itu di situ makan sendirian. Jadi dipanggil lah saya, ngapain nak, katanya. Saya kurang tahu siapa namanya, saudara. Terus saya bilang, Pak mau beli makan, Pak, udah lapar juga, gue bilang kan. Udah sini bapak sendirian, sama bapak aja sini, makan bareng, katanya. Ya udahlah, Pak, kalau memang apa bisa, Pak, gue bilang. Akhirnya kami di meja itu makan berdua. Disitulah dia bersaksi juga bagaimana kehidupan dia, saudara, yang dulu juga dia memang seorang Muslim, ya, seorang Muslim. Bagaimana dia menyaksikan bahwa sebetulnya dia itu pengajar ngaji, saudara, ya, bisa dibilang luar biasa juga dia pelayanannya dalam agamanya yang terdahulu. Dialah seorang pengajar ngaji, ya. Bagaimana dia menceritakan bahwa dia mengenal Tuhan, dan dia diusir keluarganya, ya, dicemooh oleh tetangganya di tempat lingkungannya sana, sehingga dia merantau ke Kalimantan, saudara. Dan dia berkata dia belajar teologi, ya, sekolah pendeta, akhirnya dia jadi pendeta di Kuala Kurun, di Sinode GKE, saudara. Dan di sini dia ceritakan, saudara, kepada saya, nah, kita kan kurang lebih sama, ya. Jadi di saat engkau sekarang sudah percaya sama Tuhan, ya, jangan cuma sekedar percaya, katanya, ya. Jadi haruslah berubah. Dan dia pun berkata, ya, sebelumnya memang Bapak itu cerita, saudara, bahwa
waktu saya bermimpi dan sebagainya itu, dia bilang juga, ya itu luar biasa mimpiku itu katanya. Ya, ada rencana dan maksud Tuhan untukmu. Jadi ya sebaiknya engkau sekolah pendeta katanya kan, atau belajar teologi ya paling tidak kalau nggak mau ke sana ya paling tidak ada Alkitab. Alkitab ini pelajari Alkitab ini, baca Alkitab ini katanya saudara. Jadi saya sarankan katanya saudara, ini yang saya pegang juga dulu ya. Bapak Dr. Mahmud Ginting pun bilang juga seperti itu. Baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu katanya saudara. Ya, baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, jangan lompat-lompat, ya berurutan gitu. Berurutan sampai selesai sampai ke Wahyu. Jadi itulah menjadi tolak ukur juga dulu untuk saya. Setelah saya kembali bekerja ke kebun itu, ya saya setiap hari saya baca saudara. Setiap hari saya baca paling tidak satu pasal. Ya ada juga sih bolong-bolongnya, paling sekali 2 kali gitu kan. Tapi keseringan setiap hari itu saya baca. Ya, walaupun kadang-kadang hidup saya sama juga seperti orang yang gak mengenal Tuhan saudara. Ya, keluyuran sana, keluyuran situ, merokok, ya main judi juga kadang, minum mabuk juga saudara. Dan banyak hal-hal lain ya nggak saya ceritakan di sini saudara. Ya hidup ya sama seperti dunia saudara, bahkan lebih jahat kadang-kadang seperti orang kebanyakan yang saya lakukan ya. Tapi yang satu hal kerinduan saya itu ya, saya pegang terus firman Tuhan itu ya, di Matius 6 ayat 33 itu, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya itu saya pegang. Ini merantau. Jadi setiap hari saya bangun baca Alkitab, doa saudara. Baca Alkitab, berdoa. Begitu juga dengan tidur. Ya sekali-sekali pasti adalah bolongnya, tapi keseringan setiap hari saya baca. Dan dari 2013 itu saya baca terus. Sampai pada akhirnya di 2017 saya selesai baca Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Kurang lebih berapa tahun itu ya, 2013 akhir ya, sampai 2017 awal saya bisa menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan disitulah mulai hidup saya diubahkan saudara. Setelah saya selesai baca Alkitab ya, di 2017 bulan 4, disitulah saya mendeklarasikan diri saya dengan pergumulan sebelumnya. Saya sering puasa dan sebagainya. Dari situlah saya mulai berhenti merokok, berhenti melakukan dosa-dosa yang lain saudara, berjudi, bahkan minum-minuman keras ya, sampai sekarang saudara, di tahun 2021 akhir Desember ini saudara. Ya begitulah yang saya rasakan. Jadi di sini semakin saya mengerti saudara, bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Dia mengingatkan kita saudara, di saat kita melakukan dosa, firman itu akan berkata-kata dalam hati pikiran kita. Jadi dia seperti menuduh kita, kalau kau melakukan dosa maka engkau mengkhianati Tuhan. Itu yang saya sering rasakan saudara. Jadi hidup ini gak suka cita saudara kalau melakukan dosa itu. Ya seperti kita dituduh, engkau sudah berkhianat pada Tuhan, engkau sudah melukai hati Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi saudara, hidup itu bukan sekedar cuman beriman saja ya. Iman tanpa perbuatan mati, kata firman Tuhan ya kan. Jadi istilahnya iman itu dilakukan, dijalankan ya, supaya iman itu betul-betul hidup dalam hidup kita. Biar roh itu hidup ya, Roh Kudus itu hidup ya.
Ya, saya harap saudara pun seperti itu dimanapun saudara berada. Kiranya saudara pun ya bacalah Alkitab itu dari Jayat sampai Wahyu. Renungkan itu firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah ya yang bisa membantu kita untuk mengerti, memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengetahui isi hati Tuhan. Ya. Alangkah sukacitanya orang yang sudah atau sering baca Alkitab, saudara, karena dia itu adalah tiket kita, ya, tiket kita bisa mengerti bagaimana cara kita ke surga, saudara. Maka jangan jauh daripada Alkitab, bacalah Alkitab itu, saudara. Renungkan itu pagi, siang, dan malam. Selami, saudara. Minta tuntunan Roh Kudus supaya Anda bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup Anda. Oke, sampai di sini dulu ya sharing dari pengalaman hidup yang dibuahkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.